Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua, terlebih istimewa selama kita kembali berbakti, beribadah kepada Tuhan pada ibadah raya pada pagi ini. Tidak seberapa kita sudah hadir, mari kita mulai saja ibadah kita pagi ini. Kita undang Roh Kudus nantiasa boleh hadir di tengah-tengah kita, boleh memberkati ibadah kita pada pagi ini. Kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian kita. Dia adalah Allah Immanuel. Kau
kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur Tuhan kembali kami naikkan ke hadirat Engkau ya Bapa. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau Allah terlalu baik buat kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah terlalu ajaib Tuhan buat kehidupan kami ya Bapa. Sungguh luar biasa Tuhan apa yang Allah sudah kerjakan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Pertolongan-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Berkat Allah yang begitu melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada pagi yang indah ini Tuhan. Lewat ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Engkau. Kami mau mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau Allah berkenan melayakkan kami semua Tuhan. Biarlah ibadah kami pada saat ini Tuhan boleh benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan boleh mendatangkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan pelayan-pelayan-Mu, juga jemaat-Mu semua. Sekali lagi Bapa, ampuni kami, layakkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih. Sekali lagi Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Dari awal pertengahannya pada akhirnya, Roh Kudus bekerjalah, berkaryalah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu ya Saudara, bahwa Tuhan Yesus dialah Allah sumber dari segala kekuatan Saudara. Apabila kita mau mengandalkan kekuatan dari Tuhan, apapun masalah kita, seberapa besar pun musuh-musuh kehidupan kita Saudara, sudah dipastikan kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Mari andalkan Tuhan. Haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis dari dalam penegasan darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saudaranya, jika Allah
beri pujian yang meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya, bersilakan duduk. Bapak Ibu mau menjadi lebih gede pemenang, andalkan Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik saudara. Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan sedikit pun akan kehidupan kita saudara. Oleh karena itu jangan ada alasan bagi kita untuk kami senantiasa takut, bimbang dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita saudara. Kita tahu Tuhan Yesus dia Allah beserta kita. Haleluya, kita pujikan bersama-sama. Jangan kau takut, Tuhan Yesus beserta kita. Jangan kau takut, Tuhan beserta. Amin. Jangan kau bimbang, Dia ada. Haleluya. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Jangan kau takut, Tuhan Yesus beserta. Jangan kau takut, Tuhan serta. Amin. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiran kita padanya. Imanmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Yesus pasti. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Kembali undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita pujikan, jangan takut, Tuhan Yesus beserta. Amin. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Sekali lagi, jangan kau takut, Tuhan Yesus beserta. Jangan kau takut, Tuhan serta. Amin. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah Dia pasti menolong. Tuhan Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pun pasti ditolong. Pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Tuhan Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan duduk. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Pujian dari grup Maria kami persilakan.
Saudara, saya minta waktu sebentar ya. Saya ingin menyaksikan kemurahan Tuhan, tapi melalui pujian. Pujian ini saya sudah kenal, tapi masuk di hati saya ketika saya mengalami kekecewaan yang sangat berat yang saya alami dengan perginya suami saya ke rumah Tuhan. Waktu itu yang saya inginkan pujian, kau sahabatku, kau saudaraku, itu yang saya inginkan datang dalam kehidupan saya. Tapi nyatanya yang datang lagunya Oma Irama, saudara. Mencari teman tidak mudah, itu yang saya rasakan, saudara. Tapi pujian ini muncul dari anak-anak kita yang mempunyai iman, yang waktu itu ngerumuni saya. Remaja-remaja dan kaum muda itu yang selalu datang ke saya. Dan pujian ini menguatkan hati saya, sangat-sangat menguatkan hati saya. C, bantu saya kalau saya enggak sampai, C. Musiknya mengikuti saja ya. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau hapus kabut hitamku menjadi sutra. Bisa mengikuti sekali lagi. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau hapus kabut hitamku menjadi sutra. Kesahitan
itulah Tuhan kita saudara, Tuhan Yesus Kristus. Dialah pribadi yang sangat sempurna saudara. Dia Allah yang mengenal setiap hati kita yang remuk saudara. Tuhan sangat mencintai. Oleh karena itu saudara, mari kita selalu bersandar kepada Tuhan Yesus. Haleluya, sudah terlalu banyak apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita saudara. Mari kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Persembahan di jalanan dijalankan, mari kita angkat pujian. Mari menabur. Mari menabur, yang menabur pasti menuai. Tabur-tabur yang banyak, menuainya pasti melimpah. Tuhan cinta penabur dengan sukacita, yang bersungguh Tuhan tak suka. Tuhan cinta penabur dengan sukacita, yang bersungguh Tuhan tak suka. Ayo menabur, menabur di tanah subur. Beri, memberi, tanpa lihat kanan kiri. Rela, Tuhan tahu isi hati. Tuhan pasti berkati beribu-ribu kali, yang menabur dengan kasih. Tuhan pasti berkati beribu-ribu kali, yang menabur dengan kasih. Mari menabur, yang menabur pasti menuai. Amin. Tabur-tabur yang banyak, menuainya pasti melimpah. Tuhan cinta penabur dengan sukacita, yang bersungguh Tuhan tak suka. Tuhan cinta penabur dengan sukacita, yang bersungguh Tuhan tak suka. Ayo menabur, menabur di tanah subur. Beri, memberi, tanpa lihat kanan kiri. Tuhan tahu isi hati. Tuhan pasti berkati beribu-ribu kali, yang menabur dengan kasih. Tuhan pasti berkati beribu-ribu kali, yang menabur dengan kasih. Sekali lagi pujikan. Mari menabur, yang menabur pasti menuai. Tabur-tabur yang banyak, menuainya pasti melimpah. Tuhan cinta penabur dengan sukacita, yang bersungguh Tuhan tak suka. Tuhan cinta penabur dengan sukacita, yang bersungguh Tuhan tak suka. Kami dan Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Menabur, menabur di tanah subur. Beri, memberi, tanpa lihat kanan kiri. Ayo yang rela, Tuhan tahu isi hati. Tuhan pasti berkati beribu-ribu kali, yang menabur dengan kasih. Tuhan pasti berkati beribu-ribu kali, yang menabur dengan kasih. Yang menabur dengan kasih, yang menabur dengan kasih. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pujian saya akhiri di sini, di mana bila sebentar kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, beri kami hati yang mengerti. Berikan hati yang paham akan firman-Mu, sehingga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, kehidupan kita saudara,
Mungkin itu problema, masalah. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak sayang kepada kita. Tapi satu hal kita tahu, bahwa di balik semua itu Tuhan punya rencana sangat indah bagi kita semua, saudara. Mari kita jalani saja. Kita mau jalani maunya Tuhan bagi kita, saudara. Haleluya. Kita pujikan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kita percaya waktu kau yang terbaik bagi kami, ya Tuhan. Sesuatu terjadi. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila sampai telah tiba waktumu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, kami tetap percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita percaya waktu Tuhan yang terbaik, saudara. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama. Kau izinkan sesuatu terjadi. Percaya semua untuk kebaikanmu. Nanti telah tiba waktumu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kita pujikan, bila sudah terjadi Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup kita. Biarlah waktu Tuhan sendiri yang menentukan, saudara. Kita percaya pada kuasa Tuhan, saudara, yang memulihkan setiap keadaan kita. Hidupku, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita percaya waktu Tuhan yang terbaik bagi kita semua. Pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Mari kita tetap percaya akan kuasa Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kita, saudara. Mari maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Kami minta Ibu Ria menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu memberikan pada hambanya. Kami
mengucap syukur Tuhan atas segala kasih kemurahan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kalau pagi ini Tuhan kami sidang jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan boleh berada di tempat ini untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami sangat amenkan pujian ini Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu yang termulia bagi kami. Sekalipun Tuhan terkadang dalam setiap pergumulan kami tidak memahami Tuhan. Namun kami bersyukur kami memiliki Allah Roh Kudus yang senantiasa memberi kami kekuatan dalam menghadapi segala perkara yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam kami memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah segala kemuliaan, hormat, syukur itu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya setiap kami Tuhan, berikanlah tanah hati yang subur, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, dan boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Engkau. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian, baik dalam pujian, singer, musik, pelayanan-pelayanan yang lain, baik hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami serahkan ruangan ini, ruangan hati kami ke dalam otoritas Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Allah. Apa kabar saudara, sehat? Puji Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama tema khotbah pada pagi hari ini, keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Kita mau pelajari bersama-sama dari 3 tokoh yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19, kita baca secara bergantian. Kejadian pasalnya yang ke-8 ayat 13 sampai ayat 19, saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat genap. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, kita mau belajar sama-sama. Keluar dari zona nyaman, kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Nuh. Kita sudah baca beberapa ayat ya saudara, tentang Nuh. Ketika
air bah surut, Tuhan berfirman kepada Nuh untuk keluar dari bahtera. Air bah sudah surut, Tuhan perintahkan, ayo Nuh keluar dari bahtera. Bahtera yang ditempati oleh Nuh dan keluarganya, juga binatang-binatang yang ditetapkan oleh Tuhan, ketika air bah menutupi bumi selama beberapa bulan. Dan waktunya tiba, Tuhan katakan, ayo keluar dari bahtera. Ayat 18, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung. Semua saudara, semuanya harus keluar. Gak boleh setengah-setengah, gak boleh sebagian atau jenis ini tertentu saja, atau Nuh saja yang keluar, yang lainnya biar di dalam saja, nanti nyusul. Tidak ya saudara, sama Allah disuruh keluar. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nuh bertindak seperti yang diperintahkan Tuhan. Padahal selama berbulan-bulan pasti sudah nyaman saudara. Di dalam bahtera terlindungi, aman. Semua kebutuhan sudah tersedia. Mau makan apa? Ada hewan-hewan juga ya di dalamnya. Bisa disembelih makan. Dan yang lain-lain sudah tersedia. Tetapi firman Tuhan suruh keluar, Nuh lakukan. Nuh tidak berbantah-bantah. Padahal saudara, air bah baru surut. Bumi baru kering dari air yang sekian bulan menutupi bumi. Nuh belum mengerti selanjutnya harus bagaimana. Selanjutnya saya harus tinggal di mana? Kalau bisa mungkin buat penawaran bersama dengan Allah. Aku bikin rumah dulu Tuhan. Aku bangun rumah dulu buat keluargaku supaya aman. Supaya terlindung dari terik matahari. Supaya kalau malam terlindung dari dinginnya angin. Atau begini Tuhan, atau saya cari pekerjaan dulu Tuhan, atau saya mulai seperti ini dulu Tuhan. Tidak saudara, saat Tuhan menyuruh keluar, ayo keluar, Nuh keluar. Mau keluar dari bahtera yang bisa dikatakan zona nyaman. Zona nyaman itu keadaan, tempat yang sudah membuat nyaman. Ngerti nyaman ya saudara? Yang sudah membuat tenang. Gak perlu takut lagi dengan hal-hal yang akan terjadi di luar. Gak perlu khawatir lagi karena kebutuhan hidup sudah tersedia semua di dalam bahtera. Tetapi gak selamanya harus tinggal di dalam zona nyaman Nuh. Gak selamanya Nuh harus berada di dalam bahtera. Ada rencana-rencana Tuhan yang harus Nuh kerjakan. Kita lihat ayatnya yang ke-20. Ketika Nuh bersedia keluar dari dalam bahtera, firman Tuhan katakan, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Luar biasa ya saudara. Rasa nyaman yang harus dia tinggalkan, harus memulai kembali kehidupan yang baru, harus memulai lagi rencana-rencana yang baru untuk selanjutnya dikerjakan. Dan Nuh mengawali semuanya itu dengan mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama dari tokoh Alkitab ini Nuh kita dapat pelajari bersama-sama
cara untuk bisa keluar dari zona nyaman membutuhkan kerelaan hati. Membutuhkan kerelaan hati. Hati yang rela melakukan keinginan Tuhan. Seperti pujian yang dinyanyikan Ibu Kristiana tadi ya. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya. Beda saudara. Bagi saya dan saudara posisi kita saat ini sudah nyaman. Sudah enak. Sudah baik-baik saja. Keluarga diberkati Tuhan. Usaha tetap diberkati Tuhan. Pekerjaan tetap diberkati oleh Tuhan, anak-anak sehat, suami istri sehat, saudara-saudara sehat, semua kita rasa aman. Kebanyakan orang yang memang mencari posisi aman, saudara. Tetapi jangan kita lupa bahwa saya dan saudara tidak cukup sampai di posisi situ saja. Ketika merasa semuanya sudah baik-baik, sudah tenang-tenang saja, lupa dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa Tuhan mau mengerjakan hal-hal yang lebih lagi untuk saya dan saudara lakukan. Melangkah, saat ini kita sudah ada di langkah pertama, masih harus terus melangkah. Butuh hati yang rela. Butuh hati yang rela untuk keluar dari rasa aman, lingkungan, keadaan kita. Diberkati Tuhan, lupa dengan apa yang menjadi milik Tuhan. Saya nggak akan bahas secara detail ya saudara. Memang karena COVID-19 ini banyak sekali hal terdampak. Gereja pun ikut terdampak, gembala-gembala pun ikut terdampak. Apalagi saya mau katakan Bapak Ibu Gembala yang organisasinya GPDI saudara 100% memang di gereja tugasnya. Kalau di organisasi-organisasi lain digaji ya. Saya tahu karena saya dari kecil hidup dalam lingkungan gereja, saya latar belakang saya, keluarga hamba Tuhan, saya tahu bagaimana mami saya ya hidup sendiri, oma, janda, tetap dalam pelayanan berjuang, enggak pelayanan ke sana kemari, minta kolekte sana kemari, enggak saudara, tetap tinggal di gereja untuk merawat domba-domba, enggak punya gaji, ya berkatnya dari Tuhan, lewat siapa? Jemaat yang digembalakan. Bapak Ibu Gembala berdoa buat jemaat-jemaat, siang dan malam, apapun keadaan jemaat, waktunya kapanpun ketika jemaat membutuhkan, pasti siap, harus siap siaga. Jadi kita jangan lupa, ketika saya dan saudara sudah dalam posisi yang kita rasa nyaman, saya nggak butuh lagi bantuan dari orang lain. Saya sudah enak kok dengan posisi sekarang. Ketika suara Tuhan datang, kita mulai nggak peka. Kita mulai nggak paham dengan isi hati Tuhan. Atau karena hati ini kurang menerima, kita mulai berbantah-bantah dengan Tuhan. Ini hasil kerja keras saya Tuhan. Ini karena saya Tuhan. Ini karena kehebatan saya, bukan karena Tuhan. Padahal sampai di posisi Bapak Ibu sekarang, sehat kuat, tetap bisa bekerja, tetap bisa beraktivitas, semua karena Tuhan. Jangan terjebak dalam zona yang nyaman, makanya harus keluar supaya bisa naik level lagi. Sama seperti Nuh, keluar dari bahtera,
kerjakan hal-hal yang harus dikerjakan. Hati yang rela, hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Musim COVID sekarang Tuhan, pendapatan saya menurun Tuhan, untuk saya saja kurang. Saya harus memberikan keamanan buat keluarga, saya harus memberikan kenyamanan, saya harus mencukupi keluarga saya. Kalau mau dibagi lagi ke Tuhan gak cukup. Untuk Tuhan nomor sekian. Kadang zona nyaman itu membuat kita lebih fokus kepada diri kita sendiri, benar ya saudara? Benar atau tidak? Kita merenung masing-masing. Zona nyaman itu membuat kita itu fokus pada diri kita sendiri. Yang penting saya nyaman, yang penting saya enak, untuk yang lain-lain kurang diperhatikan. Untuk hal yang rohani kurang dipahami. Nomor sekian Tuhan, untuk saya dulu. Saya harus buat persediaan jangka panjang. Jadi untuk Tuhan nanti saja. Kalau Nuh bersikap seperti itu ya saudara, semua sudah tersedia saat Tuhan suruh keluar dari bahtera, Nuh pasti berpikir, selanjutnya bagaimana Tuhan? Selanjutnya apa yang harus saya kerjakan? Tetapi Nuh nggak mau tetap tinggal di dalam bahtera itu, harus keluar. Karena Nuh tahu ada rencana-rencana Tuhan yang begitu indah, yang pasti Tuhan kerjakan. Hati yang rela, hati yang mau dibentuk untuk keluar dari posisi nyaman yang membuat kita berdiam diri, yang membuat kita tidak bisa melangkah maju. Nuh maju bersama dengan Tuhan, membutuhkan kerelaan hati. Yang kedua saudara, Kejadian, tetap dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, kita akan lihat dari tokoh Abram atau Abraham. Sebelum Abraham keluar dari Ur Kasdim, namanya Abram. Ayat 1 sampai ayat 4, Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Sampai di situ saja ya saudara. Yang kedua, Abraham. Apakah di Ur Kasdim Abraham tidak hidup dengan nyaman saudara? Nyaman. Karena Abraham ini juga diberkati oleh Tuhan. Tetapi ayat 1 datang firman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayo keluar. Keluar dari zona nyamannya Abraham. Kalau Abraham tetap tinggal di situ, dia tidak bisa menjadi bangsa yang besar. Jadi Tuhan punya rencana yang di luar logika manusia. Tuhan punya rencana yang lebih baik dari pikiran saya dan saudara. Ayo tinggalkan negerimu. Tinggalkan Ur Kasdim, ayo kamu melangkah, ayo kamu berjalan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham tidak tahu tempat yang akan dia tempati selanjutnya. Mungkin ya saudara pada waktu itu Abraham sedang merintis usaha, bisa jadi ya saudara, merintis pekerjaannya, sudah mulai baik, sudah mulai banyak,
hewan-hewan peliharaannya, tetapi semua harus ditinggalkan. Semua harus dikorbankan untuk menggenapi rencana Tuhan. Bagaimana kalau itu terjadi dalam hidup saya dan saudara? Hal yang membuat kita nyaman, hobi mungkin. Hobi kita yang membuat kita sampai lupa waktu. Kalau sudah selesai kerja mungkin game anak-anak muda ya. Wah, terus lupa dengan Tuhan. Sama Tuhan disuruh ayo keluar dari posisi itu. Jangan HP-an terus. Karena tidak baik. Dalam waktu 1 kali 24 jam lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadget. Sama Tuhan disuruh ayo tinggalkan. Jangan terus gelut sama HP. Anak-anak muda baca Alkitab. Harus bantu orang tua di rumah. Yang perempuan-perempuan mungkin bisa bantu nyapu, cuci piring, bisa lain-lain saudara yang positif. Tinggalkan zona nyaman. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat Abraham ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tinggalkan dulu pekerjaanmu, tinggalkan dulu sanak saudaramu untuk menggenapi rencana Tuhan. Di sini kita bisa belajar bersama-sama. Hal yang kedua, untuk bisa keluar dari zona nyaman membutuhkan namanya pengorbanan. Pengorbanan itu saudara bukan cuma bersangkutan dengan kondisi fisik ya, tubuh, berkorban secara tenaga, tetapi masuk sampai ke hati saudara. Kalau bicara tentang pengorbanan, bukan cuma secara materi saja dikatakan korban, tetapi hati juga yang terutama. Itu yang Abraham berikan terlebih dahulu. Iya, saya akan keluar dari Ur Kasdim untuk melakukan tugas Tuhan. Saya mengorbankan perasaan saya mengorbankan hati saya mengorbankan keinginan saya. Yang penting hati Tuhan disenangkan. Saya mengorbankan hal-hal yang mungkin saya butuhkan, tetapi ketika di gereja dikatakan membutuhkan ini untuk kepentingan bersama, kita mau keluar dari zona nyaman kita. Kita relakan hati, kita korbankan perasaan kita untuk berbagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Atau kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita, apakah mereka butuh bantuan Bapak Ibu Saudara, butuh bantuan saya dan saudara. Butuh pengorbanan. Jangan karena sudah nyaman dengan keadaan kita sendiri semua terfokus untuk kita. Seperti saya katakan tadi ya, lupa dengan Tuhan. Kalau perpuluhan itu saudara bukan bukan hak kita, lalu kita kembalikan kepada Tuhan. Tetapi kalau berbicara tentang perpuluhan itu memang sudah mutlak miliknya Tuhan. Saat saya dan saudara diberkati, mungkin kita berpikir, Tuhan kalau sudah terlalu banyak, saya enggak rela, saya kurang rela untuk memberikannya. Sedikit-sedikit saudara, setiap minggu kita dapat berkat, kita kasih ke Tuhan. Kita mau korban. Kalau Tuhan gerakkan hati saya dan saudara melihat orang-orang di sekitar kita, tetangga mungkin, saudara-saudara yang dekat atau mungkin yang jauh, lalu Tuhan ingatkan dalam hati saya dan saudara, dalam pikiran kita, Tuhan ingatkan, ayo bantu si A. Kita mau rela berkorban untuk mereka. Sekian tahun saya dan saudara menjadi jemaat Tuhan. Sudah berapa banyak yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara? Sudah berapa banyak keamanan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara? Gak bisa terhitung saudara, gak bisa terucapkan dengan kata-kata, gak bisa kita katakan dengan
rangkaian kata-kata, nggak bisa saudara. Tetapi jangan membuat kita ada di zona yang nyaman, lupa dengan hal-hal yang lain. Kalau saya dan saudara mau berkorban, hati kita mau relakan untuk kemuliaan Tuhan, itu namanya kita sedang keluar dari posisi kita yang aman. Kalau saya dan saudara hanya terus berfokus pada diri kita, pada kesenangan kita, Tuhan jadi nomor sekian, itu artinya kita dalam keadaan yang aman dan nyaman. Memang saudara, kita perlu rasakan yang namanya keamanan, kenyamanan. Tetapi yang saya maksud pada pagi hari ini yaitu kondisi yang membuat kita itu gak lagi peka dengan firman Tuhan, menomor sekiankan Tuhan, yang kita utamakan diri sendiri, yang kita utamakan kesenangan kita. Kalau Tuhan nomor sekian, padahal ada pujian, katakan asal Tuhanku senang. Apa saudara? Semua aku relakan, namanya dimuliakan. Asal Tuhanku senang. Tapi kalau kondisi seperti ini, asal aku senang aja dulu Tuhan. Gak boleh ya saudara. Saya dan saudara harus mengambil langkah yang tepat. Oh iya Tuhan, semua sekarang berfokus kepada saya dulu. Belum punya kendaraan sepeda, berdoa, berjuang, bergumul sama Tuhan. Ketika sudah diberikan, masih merasa belum cukup lagi. Terus lagi. Jadi semua untuk memuaskan diri. Saat di gereja katakan, oh ayo kita mau korban untuk beli ini, untuk beli itu, untuk keperluan bersama. Waduh, cicilan saya masih banyak Tuhan. Ya Tuhan, nanti aja Tuhan. Ketika cicilannya mulai berkurang, lihat orang-orang yang mungkin butuh bantuan saya dan saudara, aduh tunggu, saya harus menabung dulu untuk masa depan saya. Ketika tabungan mulai ada dan Tuhan taruh lagi beban di dalam hati, aduh Tuhan, sebentar masih ada begini, masih ada begitu. Atau Tuhan membutuhkan tenaga saya dan saudara untuk melayani Tuhan. Sebentar Tuhan, saya masih sibuk. Terus saja berfokus pada diri kita sendiri, itu namanya kita sedang berada dalam zona nyaman kita. Keadaan yang membuat kita nyaman, yang membuat kita terjebak di dalamnya, membuat kita terfokus di dalamnya. Sejak saya kenal Tuhan, sejak saya beribadah kepada Tuhan, terang-terangan ya saudara saya mau katakan, berapa kali kolekte kita naik? Sejak dulu 2000 Tuhan. Maaf ya saudara kalau saya ngomong seperti itu. Tetapi untuk melatih saya dan saudara supaya semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya waktu praktek dulu ya di Bogor, daerah Bogor, sama Ibu Gembala dikasih tugas, Cili hitung kolekta ya. Oh iya. Ketika saya juga praktek di Bojonegoro, dikasih tugas hitung kolekta ya. Oh iya. Beragam saudara warnanya, jumlahnya berbeda-beda. Terus saya merenung, waduh sejak zaman dulu ya, sejak saya masih di gereja di Manado juga, yang warna sekian sudah ada, sampai sekarang berubah warna, berubah seri, tapi jumlahnya sama, terus ada. Bagaimana mau diberkati oleh Tuhan? Saya tidak menghakimi saudara, tetapi kita mau belajar memahami isi hati Tuhan. Sekian banyak secara finansial saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Seberapa banyak yang kita korbankan untuk Tuhan? Sama seperti Abraham, dia tinggalkan semua. Dia tinggalkan Ur Kasdim, melangkah maju keluar dari zona nyamannya untuk pergi ke tempat yang Tuhan inginkan.
saya dan saudara mungkin mengesampingkan keinginan kita, kebutuhan kita mungkin yang masih bisa di skip ya, masih bisa ditunda, tetapi yang untuk Tuhan nggak bisa ditunda. Seperti kemarin-kemarin ya, harus beli LCD supaya beribadah bisa lebih enak juga. Kalau ada lagu-lagu baru kita bisa mengikuti lewat tampilan LCD yang ada. Saya butuh ini Tuhan, tapi bisa ditunda dulu. Saya korbankan untuk Tuhan. Oh iya Bapak Ibu Gembala, saya nggak bekerja. Kalau saya nggak kembalikan milik Tuhan, bisa saudara diberkati dari mana saja. Tetapi gembala yang mengembalakan Bapak Ibu saya dan saudara berhak juga menikmati berkat dari jemaat yang digembalakan. Dan itu butuh hati yang berkorban, butuh pengorbanan dalam hidup saya dan saudara. Kalau saudara mungkin merasa gak masuk akal, terserah saudara, gak masuk akal. Kalau saudara berpikir gak bisa untuk gembala, berarti Bapak Ibu Gembala saudara bisa bekerja. Ketika domba mencari gembala, gembala gak ada di tempat. Bagaimana saudara? Saat kita membutuhkan gembala, gembalanya masih shift malam, belum pulang, padahal lagi membutuhkan untuk didoakan. Tetapi saya katakan tadi ya, kalau di organisasi GPDI semua gembala rata-rata, bukan rata-rata tapi kebanyakan itu tinggal di tempat. Jadi tidak salah untuk menikmati berkat dari jemaat. Tidak salah menikmati korban dari jemaat, dan itu kita juga membutuhkan pengorbanan untuk melakukan semuanya. Rasa nyaman kita, rasa keakuan kita, rasa kehebatan kita yang membuat kita terjebak di dalamnya, gak bisa maju lagi. Terus saja 1 minggu 1 kali kita ibadah, itu terus yang kita berikan kepada Tuhan, apakah gak bisa naik? Oh nanti gembala kok jadi kaya? Enggak saudara. Tuhan bisa berkati dari mana saja, tetapi menunjukkan bahwa jemaat itu bertumbuh di dalam Tuhan dalam hal finansial. Ketika Bapak Ibu Gembala melihat, oh iya sekian, berarti menunjukkan jemaat saya yang saya layani diberkati oleh Tuhan. Gembala itu bersyukur saudara. Hamba-hamba Tuhan bersyukur, oh jemaat saya ibadah hari Minggu sehat. Ketika jemaat nggak ada pasti ditanyai kenapa, sakit. Butuh pengorbanan saudara. Pengorbanan ini proses. Pengorbanan ini kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu perbuatan mengorbankan. Berarti itu proses. Kalau korban artinya pemberian untuk menyatakan kesetiaan. Korban dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya pemberian untuk menyatakan kesetiaan, pemberian untuk menyatakan kebaktian. Tetapi kalau pengorbanan proses yang sementara dikerjakan, dan itulah proses yang sementara Abraham kerjakan. Keluar dari Ur Kasdim. Sampai situ saja ya saudara, masih panjang yang harus saya bahas. Yang ketiga, tokoh yang ketiga Matius 14. Saya baca Matius pasalnya yang ke-14 ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Contoh yang ketiga ya saudara, kita lihat
Petrus. Cara yang ketiga untuk kita bisa keluar dari zona nyaman yaitu memiliki iman. Lihat Petrus ya, saat angin sakal yang menerpa perahu mereka, terjadi angin sakal dan perahu mereka diombang-ambingkan karena gelombang. Petrus melihat itu Yesus yang berjalan di atas air. Petrus katakan, kalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu. Dan ayatnya yang ke-29 dikatakan, maka Petrus turun dari perahu. Jadi perahunya masih diombang-ambingkan. Tetapi Petrus mau turun dari perahu berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Iman. Sekalipun Petrus masih gagal karena dirasanya tiupan angin, dia mulai takut dan hampir tenggelam, tetapi Petrus ini mengambil satu langkah lebih maju dari murid-murid yang lain. Perahu masih bergoncang ya saudara, masih ditiup oleh angin, masih belum tenang keadaannya, tetapi imannya mau melangkah bertemu dengan Tuhan. Sekalipun imannya belum kuat, tetapi ada langkah yang dia ambil untuk keluar dari dalam perahu. Saat masalah saya dan saudara alami masih berguncang, mengguncang hati dan pikiran saya dan saudara, tetapi kita mau mengambil langkah iman. Saat rasa takut ini mulai menguasai kita, kita terasa nyaman mungkin. Kita merasa gak bisa keluar, tetapi ada iman saudara. Kita merasa gak mampu, hati saya belum rela, saya belum bisa untuk berkorban, saya harus menggunakan iman supaya bisa keluar dari zona nyaman ini. Kalau saya dan saudara terus pakai logika, susah untuk dibentuk oleh Tuhan. Susah untuk fokus dengan tujuan yang Tuhan sediakan. Kita masih terus ada di dalam rasa nyaman saya dan saudara. Melihat orang lain memberikan nasihat yang baik, kita merasa tersinggung. Melihat hamba Tuhan khotbah ini, kita merasa saya yang diceritain. Saya yang kepada saya khotbah itu ditujukan. Tidak saudara, firman itu datang kepada yang memberitakan dan kepada yang mendengar. Bukan cuma untuk saudara, tetapi kepada hamba Tuhan yang memberitakan firman. Seperti pedang bermata dua, ke kiri ke kanan kena saudara. Butuh iman. Sekalipun Petrus hampir tenggelam, tetapi punya satu langkah lebih maju dari murid-murid yang lain untuk keluar dari zona nyaman. Ayo kita keluar dari zona nyaman kita yang selama ini kita pikir untuk kepentingan diri sendiri, yang dulunya mungkin dermawan, yang dulu mungkin peduli dengan sesama, tetapi karena COVID, waduh lagi sakit, wes gak berani saya deket-deket, nanti saya ketularan. Gak mau saya kunjungi saudara, saya tinggal di dalam rumah saja, gini saja, gak bisa maju saudara. Lihat Petrus ya, mau melatih imannya. Kita lihat contoh orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman, kembali kepada Kejadian pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-26. Saya cepat ya saudara. Kejadian pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saudara, kita tahu bersama Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan. Hanya Lot bersama keluarganya yang selamat. Kenapa? Karena dalam kitab Yudas menjelaskan bahwa
Orang-orang yang tinggal di Sodom dan Gomora melakukan percabulan. Mereka mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Mereka melakukan dosa. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa pelajari di rumah, pasal 19 ini, pasal 18 sampai 19, ketika Abraham berdoa memohon belas kasihan dari Tuhan, Tuhan katakan bahwa orang-orang yang tinggal di Sodom dan Gomora ini sudah melakukan dosa yang berat, gak bisa diampuni. Sodom dan Gomora harus dimusnahkan. Hanya Lot bersama keluarganya yang tetap cinta kepada Tuhan. Jadi mereka harus keluar. Sekalipun hartanya Lot banyak ya saudara, banyak. Karena dia juga diberkati oleh Tuhan. Ingat perkara Lot, gembala-gembala Lot dan Abraham mulai bertengkar. Karena kambing domba mereka banyak, tetapi tempatnya kurang luas. Makanya mereka berpisah. Jadi Lot ini diberkati juga oleh Tuhan. Saat tinggal di Sodom dan Gomora, yang Tuhan suruh keluar itu hanya Lot bersama keluarga, yang lain-lainnya ditinggalkan. Mau dimusnahkan oleh Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora karena dosa mereka sudah begitu besar. Dosa mereka nggak bisa diampuni oleh Tuhan. Ayo Lot keluar. Rasa nyaman secara jasmani diberkati oleh Tuhan, berat untuk ditinggalkan saudara. Itu yang dialami oleh istri Lot. Malaikat Tuhan katakan lari secepat mungkin ke kota yang lain, karena Sodom dan Gomora akan ditunggang balikkan oleh Tuhan, akan dibakar, dimusnahkan. Lari, jangan lihat ke belakang. Kalau sudah keluar, keluar. Jangan ingat-ingat lagi, nanti selanjutnya urusan Tuhan. Hatinya, siapa ini? Istri Lot gak rela saudara. Secara manusia pasti gak rela, gak mau berkorban. Tetapi kalau mau ikut hatinya Tuhan, semakin diberkati selanjutnya. Yang dilakukan istri Lot apa? Dia menoleh ke belakang. Yang terjadi menjadi tiang garam. Gak mau keluar dari zona nyamannya, padahal di situ dosa besar sudah terjadi. Tuhan gak mau Lot bersama keluarganya binasa. Tuhan gak mau saya dan saudara itu binasa. Tuhan gak mau saya dan saudara itu terus berputar dalam keadaan kita yang membuat kita menjadi nyaman, padahal ada dosa yang terjadi di dalamnya. Tuhan mau kita melangkah lebih maju lagi. Istri Lot menjadi tiang garam. Yang terakhir saudara, apa tujuan Allah agar kita keluar dari zona nyaman? Bukan Tuhan tidak punya tujuan, punya saudara. Tujuan Allah yang pertama agar kita keluar dari zona nyaman, tujuannya yang pertama bertumbuh. Kembali ya dalam Kejadian pasalnya yang ke-8 tentang Nuh. Bolak-balik ya saudara. Kejadian pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-16 saya baca. Keluarlah dari bahtera itu engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Bertumbuh saudara. Tuhan suruh Nuh, ayo keluar dari bahtera, dari zona nyamanmu supaya bertumbuh, supaya ada pertumbuhan. Kalau tinggal terus di dalam bahtera itu, bagaimana bumi ini bisa dipenuhi? Yang penuh bahtera saudara, gak cukup nanti di dalamnya jadi pertengkaran, hewan yang ini sama hewan yang itu, yang satu sama yang lainnya. Ayo keluar supaya bertumbuh, supaya menggenapi firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi.
Jadi setelah manusia dimusnahkan oleh air bah, tersisa Nuh dan keluarganya, juga segala jenis binatang yang Tuhan suruh masuk ke dalam bahtera itu harus keluar, penuhi bumi. Itu rencana Tuhan. Ayo bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin merasa nggak bisa, tetapi Nuh merelakan hatinya, dia bertumbuh di dalam Tuhan. Kita lihat bahwa firman Tuhan mengatakan Nuh ini menjadi petani. Petani apa itu saudara? Yang membuat kebun anggur. Kalau di dalam bahtera terus nggak bisa buat kebun anggur. Bertumbuh saudara, yang Tuhan mau. Nggak diam di tempat saja. Orang yang diam dalam zona nyamannya susah untuk bertumbuh. Lihat Nuh ya, fakta saudara, firman Tuhan katakan Nuh bertumbuh secara kuantitas bertumbuh. Hewan-hewan yang ada berkembang biak untuk memenuhi bumi. Nuh menjadi petani yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun petani itu nggak boleh disepelekan saudara, diberkati oleh Tuhan. Petani yang berhasil, petani yang menjadi pemula membuat kebun anggur. Dan sampai hari ini kalau saudara bisa lihat ya, di Israel ada kebun anggur, di negara-negara yang lain ada kebun anggur. Yang menjadi orang pertama yang membuat kebun anggur itu Nuh. Nuh bertumbuh karena mau keluar dari bahtera, dari zona nyamannya. Anak-anaknya juga bisa mandiri. Anak-anaknya juga bisa melakukan hal-hal yang lain yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara pengetahuan bisa bertumbuh saat saya dan saudara mau mencoba keluar dari keadaan yang membuat kita aman. Dalam hal pengetahuan kita juga bisa ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Dalam hal iman seperti Petrus tadi bisa ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Dalam rohani pun bisa bertambah-tambah. Kalau punya hati yang rela, kalau mau punya hati yang berkorban di hadapan Tuhan, kalau mau iman ini dilatih, bisa bertumbuh semuanya saudara. Kalau ada muda-mudi remaja mungkin berpikir, skill saya cuma sampai di sini saja, mentok sampai di sini saja. Jangan ngomong seperti itu, masih bisa terus dilatih, masih bisa terus diasah. Kalau mau keluar dari rasa malas mungkin, rasa capek untuk mengerjakan, kalau mau dilatih pasti bisa. Ada yang sejak kecil gak bisa bahasa Inggris, tetapi sama orang tua disuruh les. Lama-kelamaan pasti bisa saudara, kalau dilatih. Kalau terus dibiarkan saja, nggak mau berkorban waktu, tenaga, dan lain sebagainya, nggak akan pernah bisa. Yang kedua, yang terakhir saudara, tujuan Allah agar kita keluar dari zona nyaman, yang pertama bertumbuh, yang kedua diberkati. Kejadian 12 ayat 2, ayat terakhir saudara, tujuan Allah yang kedua, supaya kita diberkati. Kejadian 12 ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Tujuan Tuhan untuk mengajak saya dan saudara keluar dari zona nyaman bukan untuk melukai kita, untuk memberkati saya dan saudara. Amin. Tujuan Tuhan bawa Abraham keluar dari Ur Kasdim untuk menjadikan Abraham bangsa yang besar, membuat namanya masyhur, diberkati, dari satu orang, dua orang menjadi sebuah bangsa saudara. Luar biasa. Dari rasa kita nggak cukup untuk berbagi dengan Tuhan, untuk korban untuk Tuhan, tetapi saat kita mau merelakan, menjadi hal yang banyak saudara, menjadi hal yang berlipat-lipat kali ganda di dalam Tuhan.
Kita harus perlu usaha. Roh Kudus memampukan saya dan saudara dalam menjalankan apa yang Tuhan mau. Ada tantangan pasti saudara, tetapi teruslah maju. Biar iman saya dan saudara terus dilatih di dalam Tuhan, bukan dimanjakan. Jangan cuma fokus sama diri sendiri. Lihatlah ladang-ladang yang sudah menguning siap dituai. Lihatlah orang-orang di sekitar kita. Lihatlah pelayanan-pelayanan di sekitar kita. Lihatlah sesama kita. Lihatlah gereja di mana kita digembalakan. Lihatlah gembala kita yang siang dan malam mendoakan saya dan saudara. Lihatlah hal-hal yang lain yang masih dapat kita kerjakan. Hal-hal lain yang dapat kita asah, skill kita, pengetahuan kita bisa bertambah, bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian tadi ya saudara. Kau rangkai air mataku jadi permata. Biar Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara untuk keluar dari rasa nyaman kita yang membuat kita lupa mengerjakan kehendak-kehendak Tuhan. Rencana saya dan saudara seperti tingginya langit dan bumi itu beda sekali. Tetapi semua untuk kebaikan saya dan saudara. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Betapa beda jalanmu dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi. Mari sama-sama berseru memanggil nama Yesus. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air matanya di betapa beda jalanmu dari jalanku. Betapa beda jalanku dari jalanku. Seperti langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang akan menguatkan kami. Tuhan yang akan memampukan kami untuk melakukan segala apa yang Tuhan inginkan. Kita akan masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Ibu Kristiana berdoa. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Sungguh Bapa, kami menganginkan pujian ini, hanya Engkau Allah satu-satunya yang menjadi sumber kekuatan buat kami. Saat kami susah atau senang, Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya yang sudah Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami yang datang pada siang hari ini. Engkau tahu kedatangan kami masing-masing Tuhan. Yang kami susah, kami sakit, semua Engkau pulihkan. Yang dalam keadaan letih lesu Engkau memberi kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih-Mu berlaku buat kita semua. Yang setia maupun yang tidak setia, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Kita akan angkat pujian untuk persembahan yang kedua. Ada satu, sobatku yang setia, haleluya. Kita angkat pujian ini bersama. Sobatku yang setia, tak berani tinggalkan diriku di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu sendirian, bila menemani diriku. Nama Yesus. Tuhan Yesus, yang hari ini kami serahkan korban jemaat-Mu pertama kedua yang dikerjakan pagi ini juga tantangan
kurban syukur 1/10 yang dikembalikan jemaat-Mu. Ini adalah firman-Mu, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Kristus kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Belum tutup dalam doa, nanti latihan pujian grup Marta. Ya. Lalu doa-doa atau ibadah ya. Kamis tetap ibadah pertengahan minggu dan doa-doa terus kaum muda maupun doa umum. Sabtu ibadah kaum muda, minggu anak-anak, siang ibadah raya, minggu terakhir ya kita pakai ya. Tulis ada di warta. Minggu terakhir pakai baju batik ya. Apa saja ya. Tuhan Yesus memberkati. Nanti untuk tutup dalam doa yang terakhir dengan kasih Kristus semua duduk sebentar, nanti saya serahkan kepada Alpius. Ada pengumuman yang perlu diperhatikan ya. Puji Tuhan. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri tutup dalam doa pada siang hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, keajaiban Tuhan. Haleluya. Kami ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, haleluya. Ibadah siang hari ini dari awal pekan sampai akhirnya Engkau sudah memberkati firman-Mu lewat hamba menyampaikan. Biarlah Tuhan Yesus kami harus keluar dari nyaman kami Tuhan, boleh bekerja, kami boleh melangkah, kami boleh bertindak bersama dengan Engkau. Itu adalah firman-Mu ya Tuhan. Memberkati kami semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pada siang ini ya Bapak. Bentar berlatih pujian grup Marta, Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu dan sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah ini kami pulang. Bungkus kami semua jemaat Tuhan dengan darah Kristus supaya kami tetap ada dalam kesehatan ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sudah pimpin ibadah awal dengan sampai akhirnya ini. Bapak Ibu dan sekalian dikasih Tuhan, pulanglah bersama-sama membawa berkat sukacita, membawa berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah menjadi bagian kami bersama siang ini. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menyertai dalam hidup kami, dan kami memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi ini atau siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali bentar. Tuhan Yesus memberkati ibadah saudara. Amin. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Akan kami sampaikan tentang pembelian LCD proyektor. Bapak Ibu Saudara, minggu kemarin sudah menerima di warta jemaat rekapan korban Bapak Ibu Saudara. Di saldo awal ada 175.000, lebih untuk pembelian TV dimasukkan awal saldo kita, dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara berkorban untuk Tuhan sehingga mendapatkan 7.707.000. Dan untuk pembelian LCD proyektor seharga 5.800.000 tipe Epson X500 dengan kekuatan lampu 3.600. Jadi lebih
bagus dari LCD yang awal kita. Karena LCD awal kita hanya 2.200, yang sekarang 3.600. Dan sebelumnya saya tanya-tanya ke tokonya gimana, kalau untuk gereja dengan ukuran segini, ukuran tipe X sudah cukup karena ada yang tipe ukuran WX. Nah, yang tipe WX itu yang tipe bioskop, jadi lebih melebar dan sudah dicoba oleh tokonya, sebelum dipasang, diuji coba, dipromosikan, hasilnya bagus, kemudian kita membeli LCD seharga 5.800.000 dan ada lebih dari korban Bapak Ibu Saudara sejumlah Rp1.907.000. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk lebihnya ini saya juga mohon izin ke Bapak Ibu Saudara, nanti akan kami gunakan untuk cuci AC. Karena cuci AC harus setahun sekali. Sehingga kalau bisa nanti sebelum Natal, AC-nya bisa dibersihkan sehingga dapat digunakan juga dengan baik. Tahun kemarin apakah cuci AC? Ya, sama cuci AC. Kalau saya konsultasi ke Panasonic, apakah 6 bulan sekali? Karena memang jatahnya 6 bulan, beliaunya sampaikan enggak perlu Mas. Kalau untuk gereja sampean, kita buat 1 tahun sekali aja tidak apa-apa karena jarang dipakai. Kecuali kalau perkantoran setiap hari dipakai harus 6 bulan sekali. Kalau di gereja cukup 1 tahun sekali saja. Kalau kemarin saya hitung-hitung ini juga mungkin nanti ada lebihnya juga. Yang selanjutnya saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah berkorban untuk Tuhan. Saya yakin korban Bapak Ibu Saudara tidak sia-sia. Saya sangat bersyukur di masa pandemi saya lihat waduh luar biasa. Kalau orang Jawa ngomong tambah kok jor-joran ya. Korbannya luar biasa untuk Tuhan. Dan saya juga terima kasih mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang berpikir kok ora katut duit provinsi ndike iko. Karena ada langsung beberapa jemaat yang tanya ke saya, Om Pelos, lapa kok ora LCD-nya digenti wong entuk duit 100 juta. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena sudah saya masukkan ditolak. Karena kalau dari provinsi itu kalau barang masih bisa digunakan, itu tidak bisa diganti. Ada yang tanya tentang mic ini juga, tak kira mic lah benti wireless kabeh. Saya majukan Bapak Ibu Saudara 8 mic di ACC cuma 2. Karena dilihat, ditinjau, disurvei. Iki mic-nya seiso, pakai yang ada. Kursi pun ini saya pengen ganti semua sampai balkon, tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Kursi yang ada dipakai, yang kurang saya tambahkan. Tidak bisa semuanya. Oh ya, puji Tuhan, tidak apa-apa. Jadi LCD ini sudah saya ajukan tapi ditolak. Kemudian TV belakang pun waktu survei TV-nya masih bisa. Ternyata habis survei tidak bisa, Bapak Ibu ya juga tidak bisa. Puji Tuhan, tapi saya bersyukur Tuhan Yesus memberkati korban Bapak Ibu Saudara dan semuanya tidak sia-sia juga untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan juga bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Grup Marta berlatih pujian untuk minggu depan.